Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Mohon maaf Bapak Ulin, ya. Kalau diperbolehkan izin untuk berdiri boleh? Masya Allah, saya sebenarnya tadi sudah baca. Terima kasih sekali sudah meresensi membaca buku saya, Bapak. Saya butuh masukan-masukannya. Sebelumnya mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang isi buku saya, boleh ya? Saya berdiri izin ya Mbak ya? Gimana caranya? Boleh ya? Ya. Boleh berdiri ya? Boleh? Saya lebih jelas lagi. Kasian yang mikrofon begini-begini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semua, ini yang pertama kalinya saya datang ke ini IQ atau PPIQ? PPIQ beda lagi ya? Ya, ada lagi di sini. Menusuk. Ya, baik. Alhamdulillah, ini pertama kali saya datang ke sini, luar biasa untuk panitia yang telah mengundang saya, alhamdulillah. Karena selama ini saya ada di kampus seberang tuh. Oh ya. Pernah datang ke sini, alhamdulillah ini pertama kali dan saya sangat bahagia sekali. Dan insya Allah lebih berbahagia lagi karena bertemu dengan teman-teman yang soleh dan soleha. Kalau saya mati nanti, kalau saya nggak ada di surga, bilang sama Allah ya, kita pernah ada di sini. Ya, Allah, kita pernah ada di satu majelis ilmu, jadi jangan lupain saya. Kan teman-teman hafiz dan hafizah semua kan? Nah, pokoknya ini deh, kebahagiaan terbesar adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Mungkin apa saya ya nanti yang di surga, saya nggak ada di sana ya. Baik, Bapak saya mohon maaf, saya sudah buku saya yang kelima, judulnya Dekapan Kematian. Ada yang sudah baca buku saya, Dekapan Kematian? Boleh tunjuk tangan? Ada, ya Allah. Ada yang sudah baca buku pertama saya, Melukis Pelangi? Banyak ya. Ya, buku Dekapan Kematian, kalau boleh cerita. Coba tenang teman-teman. Biasanya saya kalau anak-anak TK, coba. Dan sekarang teman-teman jangan ribut dulu ya, tenang dulu. Baik, buku Dekapan Kematian adalah buku kelima saya yang saya dapatkan kisahnya dari tanpa sengaja. Teman-teman, saya punya kebiasaan untuk menulis buku harian sejak saya kecil sampai sekarang. Jadi setiap saat saya menulis buku harian kepada orang yang saya temui sehari-hari, saya lihat, saya dengar, itu saya tulis dalam buku harian saya. Dan tidak sengaja ketika saya membuka buku harian saya, oh ternyata kisah ini nyambung, kenapa nggak saya jadikan buku saja. Teman-teman, buku saya nomor 1 sampai buku kelima semuanya based on true story dan semuanya based on my diary, semuanya berdasarkan buku harian. Jadi kalau ditanya masalah tulis menulis, oke, paling sulit, paling gampang tuh menulis suatu apa, itu adalah buku harian saya yang saya sehari-hari menulis. Dan yang paling sulit ketika menulis buku adalah ketika kondisi keimanan sedang turun, saya nggak bisa nulis. Karena di dalam buku itu kan banyak sekali dari Al-Quran dan hadis-hadis yang saya selipkan. Ketika hati saya kotor dan futur, kondisi keimanan jauh dari Allah, saya nggak bisa nulis. Jadi kalau ditanya, oke, kapan waktu terbaikmu menulis adalah ketika kondisi keimanan sedang dekat pada Allah. Itu yang membuat saya bisa menulis. Ini banyak manusia ya, kalau main sedang turun, saya kayaknya turunnya banyak juga tuh. Jadi sekarang belum nulis lagi. Baik teman-teman, buku Dekapan Kematian berisi 5 kisah orang yang ditinggal pergi oleh belahan jiwa yang mereka cintai. Ada yang ditinggalkan oleh ayahnya, ada yang ditinggalkan oleh ibunya, ada yang ditinggalkan oleh anaknya, oleh istrinya dan suaminya. Jadi berbeda-beda yang pergi. Teman-teman ketahuilah bahwa di dalam diri setiap orang ternyata kita mendapatkan banyak sekali ilmu. Ada back sound-nya. Ternyata kita mendapatkan banyak sekali ilmu. Bersahabat memang harus dengan orang-orang yang soleh, tapi berteman dengan semua berbagai macam orang supaya kita open minded. Dan teman-teman ketahuilah bahwa di diri setiap orang ada ilmu, bahwa di diri setiap orang ada hikmah yang bisa kita ambil kalau kita peka. Misalnya saya ngomong nih beberapa jam sama teman-teman, pasti ada ilmu yang bisa kita ambil satu sama lain. Karena setiap orang punya kisah hidupnya masing-masing, betul nggak? Setiap orang punya tujuan, setiap orang punya ujian yang Allah berikan, betul nggak? Kelihatan aja di sini happy, cerah ceria, padahal hampir, oh ya Allah, cobaan tuh banyak banget ya Allah. Ya benar nggak? Ada cobaan keluarga, orang tua, sakit, atau yang lain-lain. Jadi semua kita punya cobaan, dan disinilah 5 cobaan itu dari 5 orang yang saya ambil kisahnya, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Boleh buka slide saya tentang Dekapan Kematian. Saya akan menceritakan kisah-kisahnya saja, nanti akan dibedah oleh
beliau yang saya hormati ini, ya. Pasti Bapak Ulin ini dosen favorit ya. Dosen favorit, jadi ramai anak-anaknya. Baik, ada di desktop, ini laptop saya ya? Oh benar, betul. Ada di desktop di dekapan kematian. Ada? Dekapan kematian new judulnya. Ada 5 kisah di sana yang saya ingin ceritakan kepada teman-teman semua yang tanpa sengaja cerita itu saya dapatkan hanya dari lewat perkataan, Bapak, Ibu di mana? Apa kabarnya Ibu? Mbak, anaknya gimana? Sehat? Ternyata dari pertanyaan yang sederhana itu kemudian mengalir cerita-cerita yang mengharu biru. Kita masih tunggu ya. Ada? Dekapan kematian new. Baik, dari awal. Baik, next slide. Ketika saya menulis buku tentang tema kematian, semua teman-teman saya mengatakan, Oki, kamu ngeri banget seolah-olah sebentar lagi kamu akan mati, sehingga menulis kisah tentang kematian. Oki, ngeri banget sih tentang kematian, ayo dong cari judul yang lain, jangan tentang kematian, kamu tuh masih muda banget udah nulis buku tentang kematian. Kemudian saya jawab adalah, kematian adalah motivasi terbesar dalam hidup, kematian adalah nasihat terbaik dalam hidup kita. Jadi jangan lupa dengan kematian, ya. Tadi pagi, saya agak telat, mohon maaf karena yang nganter biasa nganter nggak ada, sehingga saya harus menyetir ditemani ibu saya yang sebelah kanan produk biru. Tadi ketika di perjalanan saya bilang sama ibu saya, Bu, kapan nih kita foto? Kan nggak mau foto apa? Saya foto pakai kain kafan. Jadi saya bilang sama ibu saya, Ibu bisa kan pakai kain kafan? Bisa. Ya udah, hari Senin kita foto, besok kita foto ya dia. Jadi setiap orang punya caranya masing-masing untuk mengingat kematian. Nah, saya dan ibu saya berencana untuk kita foto. Jadi untuk koleksi pribadi ini sebenarnya rahasia pribadi. Mau taruh di dompet, jadi kita foto masing-masing kita pakai kain kafan, difoto kemudian ditaruh di dompet supaya setiap hari kita ingat bahwa kita akan seperti ini. Jadi setiap orang kan punya caranya masing-masing. Serem ya, tapi tadi kita itu adalah hal yang harus dipersiapkan supaya kita ingat, gitu ya. Kalau selama ini kan ibu saya suka udah nyiapin tuh kain-kain untuk siapa di antara kami semua yang meninggal dalam harinya kan, ini kain batik ini harus banyak supaya di antara kita yang meninggal supaya nggak repot, udah dipersiapkan segala sesuatunya. Dan tadi kita bicara, Ibu nanti Ibu ikutin Oki ya buat hari Senin ya, bisa insya Allah kita beli dulu kainnya ya. Jadi setiap orang punya caranya masing-masing untuk mengingat kematian gitu. Next slide, teman-teman. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Karena kematian itu jika diingat oleh orang yang sedang mendapat kesusahan, maka bisa meringankan kesusahannya bahwa ada kehidupan yang lebih abadi nanti. Dan jika diingat oleh orang yang sedang senang, jangan terlalu euforia, jangan terlalu berbahagia. Karena insya Allah itu akan membatasi kebahagiaan bila dia ingat akan mati. Itu adalah hadis riwayat dari At-Tabrani dan Al-Hakim. Next slide. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Kematian adalah motivasi terbesar, makanya saya katakan seperti itu. Di antara semua buku saya yang bisa saya katakan menulis buku ini adalah buku yang paling berat untuk saya, karena setiap saat, setiap kata yang saya tulis ada bisikan, Oki, kematianmu dekat, Oki sudah buat apa, Oki sudah buat apa, Oki. Jadi itu buat saya agak berat untuk menulis buku ini, dan biasanya juga berat saya untuk membedah buku ini karena biasanya moodnya langsung gitu. Kalau buku-buku motivasi kan wah semangat gitu, wah semangat ini. Tapi kalau misalnya kita membicarakan kematian, gitu pula dengan saya membedah buku kematian itu rasanya tuh agak gitu ya. Karena kita nggak tahu ini kita keluar dari gedung ini tiba-tiba dari lagi ini lagi ya Allah, kita nggak pernah tahu. Next. Baik, ada 5 kisah. Saya akan menceritakan sedikit dari kisah-kisah itu. Yang pertama adalah Jembatan Rindu Jakarta Kanada. Ini diceritakan oleh dosen saya, seorang profesor yang ada di UI. Ketika beliau sedang cuci darah, saya bimbingan dengan beliau. Bimbingannya di ruang cuci darah. Jadi ketika saya bimbingan, itu Masya Allah, beliau itu, sang profesor itu melakukan bimbingannya pada saat beliau cuci darah. Sehingga ketika saya keluar, anaknya yang lain, bimbingan yang lain sedang disertasi untuk S3, bimbingan juga gitu ya. Ketika saya bimbingan kepada beliau mulai menceritakan kisahnya. Jadi ada bimbingan, ada sesi curhat-curhatnya. Jadi beliau cerita, Oki, saya percaya sekali dengan kamu. Sebelum saya kenapa-napa, saya ingin kisah saya diangkat oleh kamu karena saya tahu kamu orang yang suka menulis. Ya Prof, kalau saya bisa, saya tidak sebagus penulis-penulis lain, saya pun baru memulai, saya bilang begitu. Kemudian mulailah beliau ceritakan, beliau kasih 2 tumpukan kertas-kertas pembicaraan beliau dengan istrinya dulu kepada saya disuruh baca dan saya menangis. Kemudian saya katakan, ya Prof, saya akan tulis kisah itu. Kemudian beliau menceritakan tentang, saya samarkan namanya, di sini kalau teman-teman sudah baca namanya Halim dan Hafsyah, saya panggil Prof Halim. Beliau menceritakan,
awal bertemu dengan istri saya, oke, kamu mau dengar nggak ceritanya? Oh, boleh keras gitu ya. Itu saudara, saya dengerin aja ceritanya. Biasa orang tua kan suka dengerin ceritanya ya. Ya dengerin aja gitu ya. Dan namanya mau bimbingan, kita mesti baik-baik karena kita bener nggak? Kan nggak bohong, itu beneran. Beliau cerita. Sebelum bimbingan beliau cerita, oke, ketika saya pertama kali bertemu dengan istri saya, ketika itu saya sedang berada di masjid. Ketika itu di sini akhwat semua, di sini ikhwan semua. Beliau berada di perbatasan, nggak dihijab, nggak ditutup ya, jadi cuma begini saja seperti ini. Jadi si bapak Halimnya ada di sini, si perempuannya ada di sini, misalnya seperti itu. Kemudian Halim terlambat, sehingga dia kajiannya dia agak terlambat dan dia nggak bawa pulpen, dia tidak bawa kertas. Sehingga Halim mengatakan kepada seorang perempuan wanita berkerudung biru pada saat itu, saya boleh pinjam kertas sama pulpen nggak? Kata si Halim seperti itu. Dan di situ saya nggak berucap apapun, langsung menyobekkan kertas dalam buku di bukunya, kemudian langsung menyerahkan kepada Halim. Kemudian ketika Halim sibuk menulis, Halim buka kertas itu, di belakangnya ada bahasa Prancis yang Halim ternyata juga tahu bahasa Prancis. Isi bahasa Prancis itu adalah, aku tidak pernah melupakan kejadian sore itu ketika kamu menggenggam tanganku, aku jatuh cinta pada kamu. Isinya seperti itu. Ya, si Halim ini tertawa, ya Allah, si akhwat ini ternyata si akhwatnya bingung, baber banget gitu kan, si awaknya bingung, ini kan pakai bahasa Prancis, karena nggak ada yang ngerti gitu kan. Si awaknya ini orang kenapa sih gitu ya, terus Halim yang tawa, dasar nih awak gadungan nih gitu ya, tawa gitu kan. Terus pada akhirnya si Hafsya ini mulai menyadari bahwa ternyata Halim mengerti bahasa Prancis. Hafsya marah, kemudian Hafsya langsung pergi. Dan tiap minggu mereka ternyata bertemu di kajian itu, sampailah mereka mulai tertarik satu sama lain karena sering bertemu di kajian itu. Kan cinta lokasi bisa tumbuh di mana saja kan. Cuma tumbuh di lokasi syuting, tapi tumbuh juga di lingkungan pengajian gitu kan. Singkat cerita, pada akhirnya mereka memutuskan, dalam beberapa bulan mereka berkenalan, mereka memutuskan menikah. Pada saat itu Halim, Hafsya masih kuliah S1, dan Halim adalah orang yang sedang mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ketika menikah, pada akhirnya Halim harus berangkat ke luar negeri dan Hafsya menyelesaikan kuliahnya, menyelesaikan skripsinya di Indonesia. Mereka ingin sekali bertemu tapi terkendala dengan biaya. Hafsya mengatakan, sabarlah Halim, insya Allah nanti ditabung dulu uangnya, insya Allah nanti kalau sudah cukup kita bertemu. Kemudian Hafsya akhirnya melahirkan anak pertama, kemudian anak kedua, kemudian yang tidak akan pernah dimaafkan oleh Halim, tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena memang pada saat itu Halim ingin sekali Hafsya untuk menyusul ke Kanada, tapi pada saat itu biayanya sedang banyak sehingga Halim menunda terus. Di situ kalau teman-teman baca ada perbincangan antara suami istri yang mereka tulis lewat email. Nanti teman-teman bisa baca di situ bagaimana mereka romantis sekali, mereka adalah pasangan yang sangat suka saling mendengarkan hafalan Quran gitu ya. Surat favorit mereka surat Al-Waqiah, jadi sambil baring gitu kan, dibaring hafalan gitu ya. Romantis lah kalau sudah suami istri, ngapain aja boleh gitu kan. Kita kan masih belum boleh. Nah akhirnya singkat cerita yang terjadi dalam kejadian mereka adalah ketika Halim pada akhirnya ingin pulang ke Indonesia, sebelum sempat Halim pulang ke Indonesia, ternyata Hafsah mendapatkan kecelakaan. Ketika menyetir, dia tabrakan sehingga dia itu masuk ke dalam perutnya, sehingga mengeluarkan usus-ususnya. Ketika Halim berada di Kanada, Halim mendapatkan berita itu, Halim shock, tidak percaya dengan itu, akhirnya dia langsung pulang, dia urus semua segala urusan itu yang ada di Kanada. Halim adalah seorang mahasiswa yang sangat pintar sehingga mendapatkan rekomendasi untuk pendidikan selanjutnya. Kemudian Halim pulang ke Jakarta, dia ke rumah sakit Fatmawati, kemudian dia lihat istrinya Hafsya ini di ruang ICU dan dia mengatakan, itu bukan istriku cantik, bukan pesakitan seperti itu, bengkak, tidak seperti wujud Hafsya yang sangat cantik. Kemudian Halim mengatakan, ini bukan istriku, karena wujudnya sangat mengerikan sekali, semuanya bengkak seperti penyakit beri-beri yang akut. Dia histeris, sesoleh-solehnya orang, ternyata dia tahu teori semua tentang agama, ternyata ketika mendapatkan cobaan itu, Halim pun adalah seorang manusia yang rapuh, dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian dia katakan dia terus setiap hari berada di sisinya Hafsya, kemudian ayo Hafsya. Kemudian Allah berkata lain bahwa Hafsya pada akhirnya meninggal dunia. Dan sebelum Hafsya meninggal dunia, Halim mengatakan, aku ridho, aku ikhlas Hafsya, kalau mau pergi, pergilah. Ya. Kemudian pada akhirnya Hafsya meninggal, Halim menyolatkan, Halim menemani sampai lihat kuburnya. Ketika mensolatkan, Halim tidak menangis sama sekali dan dia tidak menyangka bahwa ternyata aku bisa kuat juga, gitu ya. Dia tidak meneteskan air mata pun. Jadi itulah kisah Halim dan Hafsya. Cerita selanjutnya adalah, saya belum sempat menuliskan cerita ini ke dalam sebuah buku. Profesor
meninggal dunia dan saya belum menulis kisah beliau. Sampai akhirnya ini saya tidak ceritakan dalam buku, ini cerita di balik layar. Sampai akhirnya saya dari luar kota saya langsung menuju takziah untuk pemakamannya Prof. Kemudian keluarganya bilang, oke, kamu berjanji akan menuliskan kisah ini di dalam sebuah buku. Insya Allah saya berjanji. Ketika di pemakaman saya bilang, Prof, saya akan tulis kisah ini untuk banyak orang supaya menjadi hikmah dan pembelajaran. Jadi teman-teman bisa baca kisah selanjutnya ya. Next. Kehidupan terakhir adalah kisah seorang ibu, seorang anak. Seorang ibu yang hendak melahirkan dibawa ke rumah sakit dan kekurangan darah. Sehingga si anaknya ini harus mencari darah ke PMI, ngantri berjam-jam. Ketika ngantri berjam-jam, udah lama sekali ngantri, pada akhirnya dapat itu darah, dia berlari menuju ke rumah sakit. Ini darahnya apa sudah dapat ibu, gitu ya, untuk ibunya melahirkan. Ketika sampai di rumah sakit, ternyata ibunya sudah ramai di rumah sakit. Ternyata yang terjadi adalah ibu dan adiknya dua-duanya meninggal dunia. Kantong darah yang sudah diambil berjam-jam dia lempar, dia buang, kemudian dia peluk ibunya dan dia menangis. So, aku sia-sia ya, mau antri berjam-jam gitu kan. Ada rasa kemarahan di sana, kemudian pada akhirnya dia bisa ikhlas. Teman-teman ketahuilah ketika seorang perempuan melahirkan, kemudian meninggal dunia bahwa dia adalah syahid, dia mati syahid. Dan anaknya itu berada di surga, ibunya pun juga berada di surga. Next, 10 prajurit surga. Ini saya dapatkan kisahnya ketika saya sedang berada di Malaysia selama seminggu untuk mengisi seminar bedah buku atau seminar kemuslimahan. Apa yang terjadi? LO saya yang mendampingi saya setiap hari, ternyata ada seorang gadis, seorang perempuan yang hebat. Dia menceritakan hidupnya kepada saya. Oke, saya Aisyah ya, nama saya Aisyah. Saya ingin menceritakan kisah hidup saya kepada Oki, boleh supaya jadi pelajaran untuk banyak orang ya, boleh silakan. Dia menceritakan bahwa dia adalah seorang putri Kelantan. Kelantan adalah satu kota yang di Malaysia yang sangat religius sekali. Kalau di sini mungkin seperti Banda Aceh gitu, yang harus pakai jilbab dan sebagainya. Aisyah adalah seorang aktivis kampus, adalah seorang aktivis dakwah. Kemudian dia sedang melakukan proses ta'aruf, proses perkenalan dengan seorang pemuda kakak kelasnya yang sangat dia kagumi. Beberapa bulan sebelum menjelang pernikahan, ternyata suaminya ini tertabrak sehingga meninggal dunia. Sehingga membuat Aisyah merenung di kamar terus. Dia mengurung dirinya di kamar terus. Dia merasa depresi drop ya. Kemudian oleh keluarganya, oleh orang tuanya dijodohkan lagi dengan laki-laki yang lain. Aisyah seperti patung saja, dia tidak punya rasa apa-apa dengan laki-laki itu. Ketika dinikahkan dengan laki-laki itu, kemudian Aisyah seperti patung, dia tidak mencintai laki-laki itu sama sekali. Seminggu laki-laki itu diabaikan begitu saja. Sampai kemudian ketika sholat maghrib seminggu setelah pernikahan, laki-laki itu menangis, memohon kepada Allah. Aisyah kemudian melihat bahwa aku ternyata telah menzolimi sang pemuda ini, pemuda yang soleh ini. Aisyah berlari dan memeluk sang suaminya. Disitulah tumbuh rasa cinta yang luar biasa. Lihat bahwa Allah malah membolak-balikan hati, ya, masya Allah. Allah bisa membuat seketika orang yang suka menjadi tidak suka menjadi suka. Orang yang Allah bisa membuat seketika orang benci menjadi sangat cinta sekali. Itu pula yang terjadi dengan Aisyah ketika dia melihat suaminya taat sekali pada Allah, menangis pada Allah, berhenti pada Allah. Disitulah tumbuh rasa cinta yang luar biasa Aisyah kepada suaminya. Akhirnya mereka hidup berdua selayaknya pengantin yang baru yang sangat berbahagia sekali. Aisyah kemudian dikaruniakan hamil. Teman-teman tahu berapa kali beliau ini bayi asli, bayinya Aisyah. Jadi ketika beliau mengirimkan foto ini, beliau menangis. Oke, ini bayi-bayiku. Jadi saya nggak ngambil di Google. Ini foto bayi-bayinya asli. 10 kali melahirkan, 10 kali bayinya meninggal dunia. Ya. Ketika hamil saya lupa, ketika hamil yang ketiga atau yang keempat atau yang ketujuh saya lupa, beliau manusia biasa, sesoleh-solehnya orang mengalami depresi juga sehingga beliau harus pergi ke psikiater. Meninggal satu saja sudah 2, 3, apalagi ini 10. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku keguguran sekali, lihatlah istri Aisyah ini bahwa Aisyah sudah melahirkan, sudah hamil selama 10 kali. Bayi yang keluar bergerak sedikit lalu meninggal dunia. Bayi yang keluar lagi bergerak sedikit lalu meninggal dunia. Harus bayangkan teman-teman tahu di Quran ya, perutnya itu sudah bentuknya udah nggak tahu kayak gimana karena 10 kali melahirkan, 10 kali meninggal dunia semua. Sampai Aisyah pada akhirnya harus pergi ke psikiater, diobati, dan Aisyah mengatakan memang sebaik-baiknya ketika diberi cobaan adalah sabar dan sholat. Allah sebaik-baik kekasih, kalau enggak udah stres nggak tahu gimana gitu ya. Namanya orang sesoleh apapun kalau dikasih cobaan yang begitu berat mungkin ada waktunya dia sangat drop sekali sehingga dia membutuhkan. Akhirnya Aisyah pergi bersama suaminya ke Mekah selama 3 bulan. Dia katakan Allah kalau memang dia sebenarnya sudah ingin Allah panggil saja gitu. Aku
aku dipanggil saja ya Allah karena terlalu berat, kata Aisyah seperti itu. Pada akhirnya Allah kasih karuniakan satu bayi bernama Rayyan yang besar sampai sekarang. Itu yang menjadi alasan untuk Aisyah, aku harus hidup terus. Aku harus hidup terus untuk menjaga anakku ini. Lihatlah bahwa setelah hujan, kemudian ada pelangi. Ya, setelah duka Allah kan menggilirkan siang dan malam. Allah menggilirkan air mata dan tawa. Hari ini kita menangis, jangan lupa besok insya Allah kita pasti tertawa. Hari ini kita tertawa, jangan terlalu berbahagia karena besok kita pasti akan menangis. Semua digilirkan oleh Allah dan Allah mengatakan bahwa memang Allah akan menguji kita dalam kesenangan maupun kesedihan. Ya, jadi memang Allah menciptakan kita satu paket dengan cobaan dan ujian. Next, ini bayi-bayinya. Next slide. Next, bayi-bayi yang lahir yang hanya hidup beberapa jam saja kemudian meninggal dunia. Next. Nah, wisuda impian Bapak, kisah selanjutnya. Seorang bapak ini hanya seorang supir biasa yang sangat ingin melihat anaknya wisuda. Kebanggaan terbesar bagi seorang bapak adalah bahwa melihat anaknya wisuda. Ini bukan bapaknya, ini omnya ya. Kemudian sang bapak ini mempersiapkan segala sesuatunya, baik sampai pinjam ke tetangga, sesuatu sampai pinjam ke tetangga untuk mempersiapkan yang terbaik di hari H mengantarkan anaknya wisuda. Anaknya mengatakan, Bapak aku gak usah ikut wisuda, gak apa-apa, karena wisuda itu mahal sekali biayanya. Karena wisuda itu biayanya 1 gaji, 1 bulan bapaknya. Kemudian bapaknya bilang, tenang saja, itu bukan urusan kamu. Urusan kamu kuliah dengan baik, nanti wisuda kita harus datang. Singkat cerita, bapaknya sakit, masuk ke rumah sakit, kemudian sang anak merawat. Pada akhirnya bapaknya tidak pernah menyaksikan sang anak ini untuk wisuda karena terburu oleh dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih menyedihkan adalah ketika pada akhirnya ayah ini meninggal dunia, orang-orang memberikan uang, mereka mengatakan ini uang untuk kemarin bapak kamu pinjam untuk wisuda, gajinya yang bulan-bulan depan ini untuk wisuda kamu, ini nggak perlu dibayar, ini untuk kami, untuk kamu bisa ikut wisuda. Pada akhirnya anak ini wisuda, ketika wisuda dia melihat semua teman-temannya didampingi oleh orang tua, berbahagia, tersenyum, senang, kemudian dia mengatakan, Bapak ini untuk Bapak, wisudaku ini untuk Bapak. Bapak, aku tahu Bapak nggak ada di sini, bahwa Bapak pasti pada melihat aku menyelesaikan kuliahku dengan baik. Kenapa pada nangis? Apa ya? Apa misalnya? Kenapa pada nangis? Ya, makanya baca bukunya lebih nangis lagi deh ya. Ya, jadi ini akhirnya beliau didampingi oleh kakak dan omnya. Dia melihat sekeliling, dia iri melihat teman-temannya wisuda didampingi oleh kedua orang tuanya. Dia hanya menunduk saja, dia katakan, aku sudah wisuda dan aku akan menjadi orang hebat Bapak. Walaupun Bapak tidak bisa melihat aku akan menjadi orang hebat dan akan membanggakan Bapak insya Allah. Kita bertemu lagi di syurganya Allah insya Allah ya. Orang-orang yang soleh, orang-orang itu mereka tahu bahwa di sini adalah fana dan kehidupan terbaik. Nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang mereka cintai, pasti bertemu lagi di syurganya Allah. Jadi mereka adalah orang-orang hebat. Next. Ini bapaknya dengan supir para suster akademik perawatan ya. Next, kisah terakhir. Next, ya. Sambut aku kelak. Seorang ibu bernama Muslimah. Ini kisah seorang ibu berusia 60 tahun, 61 atau 62 tahun yang menceritakan kisahnya kepada saya. Tetangga saya lagi ngobrol biasa, ibu apa kabar? Setiap hari saya bertemu dengan beliau. Sampai pada suatu hari ada satu masa yang pada akhirnya kami berbicara panjang dan saya terkagum-kagum dengan beliau yang sampai sekarang. Oke, mau bedah buku ya, ajak ibu ya. Oke, masya Allah. Jadi kita masih kontak-kontakan sampai sekarang. Ibu Muslimah ini mengatakan, oke, saya ingin menceritakan kisah hidup saya berpuluh-puluh tahun yang lalu. Silakan ibu, mudah-mudahan bisa jadi hikmah kalau ditulis ya bu ya. Yang beliau ceritakan adalah ketika itu saya adalah remaja biasa yang kemudian menikah, memiliki anak 1, 2, sempurna sekali hidup saya, bahagia sekali hidup saya. Ketika saya hamil anak yang ketiga, hampir 4 bulan, mendadak suami saya meninggal dunia. Teman-teman bisa bayangkan keadaan hamil, biasanya perempuan itu manja tuh. Ya kalau hamil biasanya selalu ingin ada suami di sampingnya. Tapi dalam keadaan hamil 4 bulan, tiba-tiba saja, tidak ada sakit, tidak apa, tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Sang ibu muslimah ini depresi. Ketika hamil dalam keadaan depresi mengakibatkan sesuatu yang tidak baik untuk kandungannya. Akhirnya anaknya lahir bernama Nila yang berkebutuhan khusus. Ibu muslimah tidak pernah menikah lagi, hanya sekali saja ibu saja ya. Ibu muslimah membesarkan 3 anaknya sendirian. Beliau bekerja sendirian untuk membesarkan 3 anaknya, apalagi Nila yang berkebutuhan khusus. Masa kecil Nila tidak bisa berbicara panjang, berbicaranya tersendat-sendat, berbicaranya tidak lancar.
Nila dianjurkan untuk masuk SLB, tapi Nila katakan aku tidak mau masuk SLB, aku mau masuk sekolah biasa, aku nggak sakit kok gitu ya, dengan bahasanya yang terbata-bata itu saja. Ibu muslimah pada akhirnya bingung karena semua sekolah menolak Nila untuk masuk ke sekolah umum. Pada akhirnya Nila diterima di satu sekolah. Nila kemudian tidak hanya berkebutuhan khusus, tapi Nila juga ternyata menderita penyakit kanker di lututnya, giant tumor cells kalau saya tidak salah. Itu terjadi ketika Nila pada saat itu tertabrak, ya, dia disenggol motor kalau saya tidak salah. Kemudian pada akhirnya kakinya belok dari yang lurus jadi belok kanan begini nih kalau jalan, ya, jadi begini. Nah kemudian ibunya mengatakan, ibunya ini kenapa anak saya sakit ini? Nila tidak pernah mengeluh sama sekali. Ketika Nila diperiksa di dokter, ternyata Nila menderita penyakit kanker di lututnya, dari tumor cells itu. Kemudian pada akhirnya Nila harus berobat di dokter ataupun berobat alternatif. Berobatlah terus alternatif di perobatan alternatif, kemudian berobat juga di rumah sakit. Ketika berobat di rumah sakit kondisinya semakin parah. Dokter mengatakan pada akhirnya, Nila, kamu harus di kemoterapi. Kemudian Nila mengatakan iya. Di kemoterapi itu adalah memasukkan satu obat ya, seperti diinfus di dalam tubuhnya yang mengakibatkan pada akhirnya mual-mual, muntah-muntah dan semua rambutnya seperti ini. Ternyata Nila nggak bisa sembuh juga. Dokternya mengatakan, mohon maaf Nila, kamu harus diamputasi kakinya. Seorang Nila hanya diam, kemudian dia menunduk, dia menarik nafas dan dia mengatakan, ya dokter, nanti setelah diamputasi Nila mau kaki yang warna pink ya dokter. Dia simpan air matanya, dia nggak mau ibunya terlihat sedih. Kemudian ketika keluar dari rumah sakit, Nila diam saja, dia pandai sekali menyembunyikan kesedihannya. Nila katakan pada sang ibu, aku mau pergi ke mall, aku mau lihat orang-orang yang berjalan dengan kakinya. Akhirnya sang Nila bersama ibu diajak ke mall. Ibunya nggak bicara apa-apa karena ibunya tahu Nila sangat sedih, tapi Nila pandai menyimpan kesedihannya. Nila hanya berdiri di atas, dia lihat orang-orang yang berlalu lalang dengan kakinya berjalan ke sana kemari. Setengah jam Nila berdiri. Ibunya pikir Nila mau berjalan-jalan, tapi Nila katakan sudah cukup ibu, saya mau pulang, gitu ya. Dia hanya melihat orang-orang yang dengan kakinya itu bebas berjalan ke sana kemari. Kemudian selanjutnya Nila pada akhirnya harus berobat juga ke perobatan alternatif. Ketika dia berobat alternatif, Nila menjadi angel di sana. Nila mengatakan pada ibunya, ibu di sini banyak sekali orang sakit, mama, dipanggilnya mamanya, mama di sini banyak sekali orang sakit. Nila mau hidup 1000 tahun lagi. Nila mau tolong mereka. Jadi orang sakit menolong orang sakit. Ya, Nila sendiri sakit, tapi Nila menolong mereka-mereka yang sakit. Aku mau setelah nanti Nila sembuh, mama, selain lagi amputasi nanti, mama, Nila mau di sini, Nila mau mengabdikan hidup Nila di sini, Nila mau merawat mereka semua. Nila mengatakan seperti itu. Ibunya bilang, insya Allah nak sembuh. Ternyata Allah punya rencana lain. Akhirnya Nila dipanggil Allah terlebih dahulu. Ini kakinya yang sudah sempat sembuh, tadinya merah besar gitu ya. Ibunya kira bahwa Nila sudah baik-baik saja, tapi ternyata toh Nila tetap dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Flashback lagi karena kita ini alurnya maju mundur. Sang ibu pernah mengatakan pada sang suami ketika suaminya tidur, ibu muslimah pernah mengatakan, ibu muslimah nangis, kemudian sang suami melek karena tetesan air mata ibu muslimah. Sang suami mengatakan, kamu kenapa menangis? Saya tidak ingin kita berpisah. Saya takut sekali kita berpisah. Suaminya mengatakan apa? Insya Allah kita tidak berpisah kecuali dengan kematian. Kamu adalah istri pertama dan terakhirku, dan insya Allah jadi pasanganku di dunia dan di akhirat. Ternyata ibu muslimah sampai detik ini pun tidak menikah, dan beliau mengatakan, aku ingin memenuhi janjiku pada suamiku bahwa dia adalah pasanganku dunia dan akhirat. Sampai sekarang di hari yang tua renta ini beliau tidak pernah menikah lagi, ya. Beliau menunggu diri. Kenapa sambutlah kami kelak? Karena anak dan suaminya sudah dipanggil Allah. Dia tahu bahwa nanti akan berkumpul lagi di syurganya Allah. Ya, next slide. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu amatlah berat kecuali pada orang-orang yang khusyuk. Allah. Barang siapa yang bergetar hatinya ketika menyebut nama Allah, berarti dia mendapatkan satu tanda-tanda ciri keimanan. Ya, ciri keimanan seseorang adalah ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. 5 orang di sana yang kisahnya saya tulis dalam buku ini adalah orang yang menyadari bahwa ini sementara saja, mereka akan kembali menuju ke arah Allah, dan Allah sebaik-baiknya tempat pertolongan, bahwa Allah sebaik-baiknya tempat mengadu, bahwa Allah sebaik-baiknya zat yang bisa menyembuhkan hati. Gitu ya. Next. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.
Bagi orang-orang yang mengerti tentang tujuan hidupnya, siapa dirinya yang hanya hamba Allah, dia tahu tujuan hidupnya akan kemana, dia tidak akan membuat hidupnya hanya bermain-main saja. Saya yakin semua yang ada di sini mengerti tentang tujuan hidup itu. Next. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu, saya boleh cerita sedikit, ketika November kemarin saya dilamar, sehingga saya harus pergi ke Batam. Ketika proses dari Jakarta menuju ke Batam, itu pesawat, saya selama ini pergi ke sana kemari, ya, tapi saya nggak pernah merasakan pesawat berguncang sedemikian hebat, hujan begitu deras dan langit merah menyambar-nyambar. Pesawat berguncang terus. Saya katakan kepada Allah, Allah kalau saya mati sekarang, Allah, apakah cukup apa yang saya lakukan selama ini kepada orang banyak? Ya, jadi saya berpikir kayak belum cukup ya Allah, bahwa masih banyak hal yang ingin saya buat untuk amal jariah saya. Jadi memang kita nggak pernah tahu kematian kita itu kapan. Tapi ketika Allah sudah dekat, nah itu yang membuat kita yang bekalnya belum cukup. Gitu ya. Next. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh di dalamnya apa yang kamu minta. Next. Bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang percaya dengan janji Allah, mereka mengetahui betul bahwa kematian adalah awal kehidupan, bukan akhir. Yakin dan mengabdi kepada Allah, kematian adalah gerbang menuju kebahagiaan yang abadi. Next slide. Ya, jadi nggak ada salahnya untuk kita selalu mengatakan Allah, 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 bukan hanya di bibir saja. Ras itu apa ya? Teman-teman, saya yakin pasti teman-teman merasakan nikmat iman dan Islam. Next slide. Ini semua hadis yang Bapak Ulin yang melanjutkan ya. Next slide. Next, sudah ada? Baik. Baiklah teman-teman, kematian adalah nasihat terhebat untuk kita menjalani kehidupan. Mudah-mudahan mereka yang ada di sini, kita semua yang ada di sini, kita menyadari betul bahwa setiap hari kita berikrar, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Saya pun masih belajar untuk seperti itu. Saya pun manusia yang banyak sekali berbuat salah dan hilang. Allah telah menutupi aib-aib saya di depan mata manusia sehingga yang terlihat yang indah-indahnya saja. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang bersiap-siap untuk menyambut kematian. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ketika nanti teman-teman insya Allah masuk surga, teman-teman gak temuin saya di sana, teman-teman tolong tanyakan saya pada Allah supaya saya bisa terselamatkan juga. Allah, saya pernah mengikuti satu kajian ilmu Allah, saya pernah berkumpul bersama orang-orang soleh ini ya. Jadi sama-sama saling menyelamatkan. Karena teman-teman yang soleh dan soleh adalah harta berharga yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya teman-teman sekali lagi. Yang memang sesuatu yang paling dekat kepada kita adalah kematian, karena kematian adalah satu hal yang pasti. Tetapi ada sedikit kesan dari saya. Tadi seharusnya yang kisah Aisyah tadi ya, kisah Aisyah, saya kayak sedikit teringat sama film. Ada yang ingat film apa? Iya, jadi masih hafal, kalau lupa itu juara banget kalau ya. Dan mungkin ini ya, kalau yang seperti tadi, mungkin masukan aja buat pejabat-pejabat kali ya, bisa melakukan bedah buku tersebut biar selalu ingat mati, ya Allah saya sudah selalu seberapa miliar gitu kan, sudah bisa dikembalikan. Itu salah satu motivasi buat koruptor sebenarnya, gak hanya hukuman penjara, nanti bebas lagi, korupsi lagi, hukuman denda, dia punya uang lagi, korupsi lagi, jadi pejabat lagi, kan asik ya. Tapi kalau udah mati, nah dia mau kemana aja. Ya. Dan di sini selanjutnya teman-teman, kita akan mendengarkan dari dosen kita, Pak Oli Nuha, sebagai pembanding. Ya, buku ini bagus, buku ini baik, tapi mungkin ada sesuatu atau beberapa waktu yang kurang tepat mungkin ya, yang nanti akan dikritisi oleh Bapak Oli Nuha. Kita beri tepuk tangan buat Pak Oli Nuha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin saya tidak berdiri. Kenapa tidak berdiri? Takut jatuh. Karena cerita kematian itu sungguh menyeramkan. Baik, saya sebelum masuk ke materi akan bercerita sedikit.
Oke, tentang latar belakang kenapa saya dipilih. Pada awalnya sesungguhnya agak berat. Pertama beratnya ini temanya tentang kematian. Yang kedua, background saya bukan sastrawan, bukan juga penikmat sastra. Jadi memang agak susah. Tetapi karena pertimbangan yang pertama, ini penulisnya Mbak Oki. Jadi dengan segala keterbatasan yang saya miliki, ketika itu kepada Sani saya sampaikan jawabannya seminggu lagi. Jadi saya butuhkan untuk membaca dulu. Sesungguhnya saya kuat nggak untuk membaca karya ini dan kemudian mencoba mempresentasikannya. Saya baca seminggu, Sani datang lagi, gimana Pak? Ini yang kami sudah datang ke Bapak kan? Saya bilang, Mbak Oki kan sudah ada calonnya. Ada calonnya nggak apa-apa Pak, Bapak kan jatahnya 4. Jangan ini belum, jangan dimasukkan. Baik, kita masuk ke materi buku ya. Sebenarnya saya sempat semalam itu korek-korek, ada sekitar 6 atau 7 halaman menuliskan tentang tanggapan terhadap buku yang kelima karyanya Mbak Oki, Dekapan Kematian. Tidak saya baca seluruhnya, sebagai sampling yang paling saya baca itu bab awal. Dan memang dari lafaz pertama, kalimat pertama saya ikuti terus. Mau saya, karena saya itu tidak suka baca sastra, mungkin cerpen. Terus terang tidak suka. Saya ikuti baca dari awal, kok nggak bisa berhenti. Bagaimana cerita Hafsah yang diceritakan dengan suami yang begitu luar biasa. Jadi ada sedikit kemiripan nih. Jadi saya tidak bisa berhenti dengan gaya tulisan Mbak Oki itu sampai selesai cerita pertama. Cerita kedua tidak saya baca seluruhnya, kenapa? Saya takut sampai selesai. Kalau sampai terakhir takutnya nanti nggak jadi ngajar. Jadi cerita pertama sungguh saya selesaikan sampai kepada redaksi-redaksi bagaimana percintaan suami istri itu. Nah, nanti akan saya sampaikan betapa kemudian Mbak Oki ini memiliki ciri khas sendiri, terutama dalam konteks menguraikan bahasa-bahasa cinta kasih. Baik, saya awali dengan saya kira nanti bisa dibaca, jadi panitia sudah saya kasih tentang alur ya. Jadi alur gaya penulisan di dalam buku Mbak Oki yang kelima ini tentang Dekapan Kematian itu alurnya alur campuran. Kenapa saya katakan alur campuran? Karena dia mulai dari cerita saat ini ya, ada yang nggak ikut saya mau. Kita berdoa mudah-mudahan kematian tidak hari ini. Baik, saya lanjutkan. Sampai mana? Alur ya? Tadi pertama dari sisi alur. Jadi dari sampling yang saya baca, buku ini memang yang pertama alurnya alur campuran. Jadi saat ini dia menceritakan bagaimana kehidupan Halim, ya, yang bab pertama itu. Kemudian ada flashback. Ya, di tengah-tengah halaman berapa saya lupa, itu ada flashback bagaimana pertemuan Halim dengan sang istri tercinta. Nah itu flashback, panjang sekali. Kemudian balik lagi ke kejadian yang dialami oleh Halim saat ini, yaitu tabrakan istri yang dia cintai. Jadi ada alur campuran itu. Terus saya sampaikan lagi ke cerita yang ketiga, ini juga ada flashback itu. Itu dari sisi alur. Kemudian dari sisi penokohan, memang buku ini Mbak Oki menggunakan dua ini
sudut pandang. Sudut pandangnya itu yang pertama, orang pertama. Jadi dia kerap menggunakan aku, gitu. Kayak Aisyah itu kalau nggak salah aku. Kemudian yang citra pertama, yang Jakarta dan Kanada itu dia menggunakan orang ketiga. Jadi menyebut profesor dengan nama Khalid. Kemudian tokoh-tokoh yang disampaikan itu memang beragam ya. Tokohnya karena citranya ada 5, maka tokohnya ya macam-macam. Kalau tokoh pertama hanya Khalid dengan sang istri Hafsah, nanti ada kemudian Lila dengan mamanya, kemudian citra yang beberapa itu ada tokoh yang lain, banyak beragam tokoh. Tetapi dari karakter keseluruhan itu bisa kita pahami bahwa karakter rata-rata di dalam karya ini tokohnya adalah penyabar, tanggung jawab, dan optimistis. Jadi dia penyabar, kemudian tabah, optimistis. Nah di situ ada hampir di seluruh tulisannya itu demikian tokoh yang diungkapkan. Kemudian dari sisi bahasa, Mbak Oki sering menggunakan bahasa kadang-kadang hiperbolis. Kemudian di sisi lain juga menggunakan metafor. Hiperbolis misalnya contohnya setumpuk air mata. Masa ada mata setumpuk air mata? Hiperbolis. Maksudnya untuk apa? Meyakinkan kepada kita pembaca bahwa betapa air mata itu sangat banyak. Tak tertahankan melihat sang istri yang dia cintai, yang cantik jelita, dia gambarkan sedemikian rupa, itu kemudian wajahnya berubah total dengan kuasa Tuhan. Maka keluar setumpuk air mata keluar. Dan banyak lagi bahasa-bahasa lain. Saya tidak termasuk hafid di dalam menghafalkan teks. Tidak saya hafalkan satu persatu, itu hanya sampling saja. Kemudian dari sisi aliran, saya lihat Mbak Oki ini kalau khususnya dalam karya yang kita bedah hari ini itu masuk ke dalam romantisme religius. Aliran romantisme religius. Aliran romantisme religius itu bagaimana? Yaitu mengungkapkan fakta, data-data. Ini kan berdasarkan fakta kenyataan ya, dari cerita-cerita 5 orang yang dia temui. Dia ungkapkan dengan bahasa-bahasa yang sedemikian rupa sehingga mampu membawa pembacanya seakan-akan hadir dan ikut di dalam peristiwa itu. Dan itu saya rasakan betul. Betapa Alim misalnya dia menangis meraung-raung ketika mendapatkan kabar dari sang kakak bahwa istrinya sedang sekarat di rumah. Kemudian pulang ke Fatmawati, rumah sakit mas saya, melihat ke ICU. Karena apa? Dia merasa berdosa. Saya hampir meneteskan air mata. Wanita yang begitu dia cintai, kemudian punya anak satu, masih sempat dilihatnya. Anak yang kedua itu tidak sempat dia lihat karena posisinya hamil, kalau tidak salah dia harus ke Kanada meneruskan sekolahnya. Dan istrilah yang kemudian memberikan support. Dia sesungguhnya ragu-ragu untuk pertama menerima beasiswa ke Kanada itu, tetapi karena istri yang dia cintai itu mensupport betul bahwa ini adalah di masa depan kita, pergilah ke Kanada saya. Karena ini untuk masa depan kita dan keluarga. Akhirnya dengan berat hati pergi, walaupun sempat di bandara, tidak tahu ini bagian fakta hasil, ini itu bagian dari kreasi bahwa bandara sempat kemudian ragu-ragu tidak berangkat karena melihat seorang yang menggendong anak dan seterusnya. Ketika mendapat kabar bahwa sang istri sudah mau sakaratul maut di ICU, itu kan sebagai seorang suami itu ya, sedih sekali. Saya bisa merasakan betul itu, walaupun naudzubillah jangan sampai begitu. Saya bisa membayangkan betapa sedihnya meninggalkan anak yang belum sempat dia lihatnya. Kemudian dia ada kabar istrinya mau meninggal. Itu luar biasa sedihnya. Jujur saya meneteskan air mata. Kata istri saya di sebelah, Mas tumben air matanya begitu. Saya bilang, ya ini kan kita ingat masa-masa lalu kita. Jadi mungkin saya ketika melihat citra pertama itu
berdua saya selesai. Ya inginnya kayak Profesor kan Mbak Oki, saya cerita ke Mbak Oki, kemudian Mbak Oki menulis. Jadi sedikit cerita, saya buka rahasia saya dengan istri saya, tidak apa-apa. Karena ini menarik, saya kira untuk dituliskan. Dan harus saja saya cerita ke Mbak Oki biar tidak menjadi konsumsi publik. Kembali ke laptop. Ya. Kembali ke laptop. Jadi beliau ini termasuk dalam buku ini termasuk saya katakan aliran romantisme religius. Dikatakan romantis akan tadi mampu membawa pembaca untuk kemudian masuk di dalam alur cerita tanpa kita sadari. Termasuk merasakan betapa sedihnya, misalnya kalau dalam kasus yang pertama suami yang menemui istrinya dalam keadaan karam, ya kadang tertawa, saya kadang tertawa, kemudian kadang berbunga-bunga karena ada surat cinta. Saya baca betul surat cinta ya. Surat cinta antara Hafsah dengan suaminya itu yang jarak jauh melalui email ya, baca waqiah dan seterusnya dan seterusnya. Surat cinta asli nggak saya. Oh itu yang pasti. Luar biasa kalian. Ya karena letaknya tetap berbeda, maka saya bilang ini mungkin asli dari kolektor asli. Jadi luar biasa kisah cinta almarhum Profesor itu. Kemudian dikatakan religius karena memang di dalam buku ini banyak sekali bertebaran dalil-dalil ya, baik Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian aqwal ulama terkait dengan kematian. Betapa kemudian kematian itu menjadi sesuatu yang niscaya dan oleh karenanya tidak harus ditakuti, tetapi justru harus dipersiapkan sedikit mungkin. Itu dari sisi aliran. Kemudian pesannya apa? Saya tulis di situ beberapa pesan penting. Yang pertama tadi bahwa kematian itu sesuatu yang pasti terjadi, maka karena pasti tidak harus ditakuti, justru harus dipersiapkan. Kalau dalam bahasanya Komarudin Hidayat itu berdamai dengan mati dalam karya yang kedua itu. Atau karyanya Prof. Quraisyihab, dia menulis tentang kematian itu nikmat. Jadi ini perspektif lain yang dihadirkan termasuk Mbak Oki tentu saja di dalam merespon kematian yang niscaya. Jadi betapa kemudian bagi seorang mukmin seharusnya kematian adalah sesuatu yang nikmat, bukan kemudian sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Nah, perspektif keagamaan itu begitu kental di dalam buku ini. Bahkan sampai istilah-istilah yang digunakan pun semua hampir mendominasi. Kalau dalam bahasa saya itu ya dari sisi redaksional ya masuk ke bahasa-bahasa rotis atau LDK di kampus. Jadi misalnya ada ta'aruf, cinta Islami dan sebagainya. Itu kan kalau dalam analisis konten analisis itu bisa dikategorikan ke dalam bahasa-bahasa teman-teman LDK. Kemudian yang tak kalah pentingnya saya kira di dalam buku ini mencerminkan apa namanya? Ada dualisme perasaan yang selalu ditanamkan oleh Tuhan kepada diri kita. Itu ada di sini. Ada sedih, ada gembira, ada tawa, ada tangis, ada pesimis, ada optimis. Nah, itu yang bisa kita ambil dari buku ini. Jadi betapa kemudian dualisme perasaan itu akan terus tergelanjut ya, di dalam diri kita, silih berganti. Nah, mana posisi yang selalu menang itu tergantung kita. Bisa jadi kita akan selalu kalah dan akhirnya mengurung diri, misalnya dengan cerita dari misalnya yang beberapa itu sempat karena mau menikah kemudian meninggal Aisyah itu kan mengurung diri sedemikian lama karena pujaan yang dia cintai itu ternyata diambil.